Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Nugraha Pratama SAGMM dan teman-teman semuanya. Di sini saya Rosisa Azhara Putri dengan NIM 63040220148 akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance dan Work Environment terhadap Komitmen Organization melalui Job Satisfaction sebagai variabel mediasi. Studi pada karyawan Gen Z Muslim di Sentra Kerajinan Tembaga Kuningan Desa Tumang Boyolali. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari bab 1 pendahuluan. Dari latar belakang, sejumlah literasi menyebutkan bahwa Gen Z menyukai keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi atau work-life balance karena Gen Z lebih mengutamakan mental dan emosional, serta cenderung meninggalkan pekerjaan yang tidak mendukung keseimbangan. Salsabila 2024 menyatakan hasil survei Jakpad yang dilakukan pada 9-12 Februari 2024 terhadap generasi Z yang sudah lulus sekolah di Pulau Jawa. Sebanyak 37% dari mereka sudah bekerja dan 19% sedang mencari pekerjaan. Lalu, 295 responden yang bekerja sebanyak 69% berencana untuk mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Fenomena banyaknya karyawan yang dipecat dari pekerjaan atau karyawan yang memilih pindah ke pekerjaan lain di kalangan Gen Z merupakan isu yang mendapat perhatian serius. Kunto 2024 dalam sebuah berita menyatakan bahwa penyesuaian dua arah antara perusahaan dan karyawan itu penting. Gen Z dengan karakteristik uniknya dapat mendorong inovasi dan perubahan yang positif bagi organisasi. Namun, tanpa penyesuaian dari kedua belah pihak dapat mengakibatkan konflik dan ketidakpuasan. Organisasi yang berhasil menyesuaikan diri dengan Gen Z akan melihat potensi peningkatan kepuasan kerja yang artinya akan menimbulkan sebuah komitmen organisasi baik karyawan Gen Z maupun perusahaan perlu berkomitmen untuk beradaptasi dan berkembang bersama. Penelitian ini dilakukan di Desa Tumang di Boyolali yang dikenal sebagai sentra kerajinan tembaga dan kuningan yang kini tengah mengalami proses regenerasi, di mana generasi muda atau Gen Z mengambil peran penting dalam melanjutkan dan mengembangkan kerajinan tembaga kuningan ini. Selanjutnya, riset gap. Jadi saya mengambil riset gap dari X1 ke Y, yaitu pengaruh work-life balance terhadap komitmen organization. Menurut Ramadina dan Setyaningrum 2023, work-life balance berpengaruh signifikan terhadap komitmen organization. Menurut Afrinianto et al. 2023, work-life balance berpengaruh positif terhadap komitmen organization. Menurut Plato Papua et al. 2021, work-life balance tidak berpengaruh positif atau negatif dan tidak signifikan terhadap komitmen organization. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh work-life balance terhadap komitmen organization pada karyawan Gen Z Muslim. Yang kedua, bagaimana pengaruh work environment terhadap komitmen organization pada karyawan Gen Z Muslim. Yang ketiga, bagaimana pengaruh work-life balance terhadap job satisfaction pada karyawan Gen Z Muslim. Yang keempat, bagaimana pengaruh work environment terhadap job satisfaction pada karyawan Gen Z Muslim. Yang kelima, bagaimana pengaruh job satisfaction terhadap komitmen organization pada karyawan Gen Z Muslim. Yang keenam, bagaimana pengaruh work-life balance terhadap komitmen organization melalui job satisfaction pada karyawan Gen Z Muslim. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh work environment terhadap komitmen organization melalui job satisfaction pada karyawan Gen Z Muslim. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh work-life balance terhadap komitmen organization pada karyawan Gen Z Muslim. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh work environment terhadap komitmen organization pada karyawan Gen Z Muslim. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh work-life balance terhadap job satisfaction pada karyawan Gen Z Muslim. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh work environment terhadap job satisfaction pada karyawan Gen Z Muslim. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh job satisfaction terhadap komitmen organization pada karyawan Gen Z Muslim. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh work-life balance terhadap komitmen organization melalui job satisfaction pada karyawan Gen Z Muslim. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh work environment terhadap komitmen organization melalui job satisfaction pada karyawan Gen Z Muslim. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hubungan variabel-variabel tersebut dalam konteks nilai Islam dan Gen Z di Indonesia, khususnya di Desa Tumbang, Boyolali. Yang kedua, secara praktis, manfaat bagi peneliti adalah memberikan wawasan baru yang dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk penelitian lanjutan. Yang kedua, bagi organisasi, dapat menjadi referensi bagi organisasi atau perusahaan dalam merancang kebijakan. Yang ketiga, bagi karyawan Gen Z, dapat meningkatkan pemahaman karyawan Gen Z mengenai pentingnya work-life balance dan lingkungan kerja yang kondusif membangun kepuasan kerja dan komitmen terhadap organisasi. Selanjutnya, sistematika penulisan. Dari bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
Selanjutnya, bab 2 landasan teori. Bab ini memuat telaah pustaka yang menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, kerangka teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Yang ketiga, bab 3 metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, bab 4 analisis data dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil analisis data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian serta membahas gambaran dan temuan penelitian. Yang terakhir, bab 5 penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran berdasarkan temuan penelitian. Baik, selanjutnya bab 2 landasan teori. Selanjutnya, telaah pustaka. Dari tabel Work-Life Balance terhadap Commitment Organization, menurut Afrinianto et al. 2024, Work-Life Balance berpengaruh positif terhadap Commitment Organization. Menurut Krishna et al. 2021, itu berpengaruh signifikan. Menurut Ato Papua et al. 2021, tidak berpengaruh positif signifikan atau negatif dan tidak signifikan. Menurut Aryadisti dan Harini 2024, berpengaruh positif dan signifikan. Menurut Tio Mantara dan Adiputra 2021, berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya, dari tabel Work Environment terhadap Commitment Organization, menurut Nur Wahyuni Masdar Masud 2020 menunjukkan positif dan signifikan. Menurut Daslim et al. 2023 menunjukkan berpengaruh. Menurut Apriliana Sita et al. menunjukkan positif dan signifikan. Menurut Sandra Aris Wegiono et al. 2020 menunjukkan berpengaruh signifikan. Menurut Surito et al. 2019 menunjukkan berpengaruh signifikan. Telaah pustaka yang selanjutnya dari tabel Job Satisfaction terhadap Commitment Organization menurut Christopher dan EI 2021 itu berpengaruh positif dan signifikan. Menurut Ellis dan EI 2020 itu menunjukkan positif. Menurut Safira Hasan Balhis 2020 itu menunjukkan signifikan. Menurut Rusmaini et al. 2019 itu menunjukkan berpengaruh. Menurut Ahmad Rifai 2019 itu menunjukkan berpengaruh positif. Selanjutnya dari tabel Job Satisfaction terhadap variabel yang dimediasi, menurut Salman 2021 itu menunjukkan positif dan signifikan. Menurut Milenia Masman 2024 itu menunjukkan signifikan. Menurut Nurhaliza atau Jufrisen 2024 itu menunjukkan berpengaruh. Menurut Helmi 2021 itu menunjukkan positif. Menurut Yuyuk Liana 2020 itu menunjukkan positif dan signifikan. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama, social exchange theory adalah pertukaran sosial yang memandang relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang saling bergantung. Yang kedua, commitment organization adalah tingkat kepercayaan karyawan terhadap organisasi, di mana seorang karyawan memihak kepada organisasi dan ingin tetap menjadi bagian dari organisasi, serta menunjukkan sikap loyalitasnya kepada organisasi. Yang ketiga, work-life balance adalah kemampuan seseorang dalam mengatur waktu dan kewajiban antara pekerjaan dan aspek kehidupan lain, seperti kegiatan personal, masyarakat, dan keluarga. Yang keempat, work environment atau lingkungan kerja yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu fisik dan non-fisik. Yang kelima, job satisfaction. Job satisfaction ini adalah perasaan positif seseorang terhadap pekerjaan yang muncul dari evaluasi karakteristik pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Sesuai gambar, work-life balance terhadap commitment organization, work environment terhadap commitment organization, work-life balance terhadap job satisfaction, work environment terhadap job satisfaction terhadap commitment organization, lalu work-life balance terhadap commitment organization melalui job satisfaction. Yang terakhir, work environment terhadap commitment organization melalui job satisfaction. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis yang pertama, work-life balance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organization pada karyawan Genzi. Hipotesis yang kedua, work environment memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organization pada karyawan Genzi. Hipotesis yang ketiga, work-life balance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction pada karyawan Genzi. Hipotesis yang keempat, work environment memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction pada karyawan Genzi. Hipotesis yang kelima, job satisfaction memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organization pada karyawan Genzi. Hipotesis yang keenam, work-life balance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organization yang dimediasi oleh job satisfaction pada karyawan Genzi. Dan hipotesis yang terakhir, yaitu ketujuh, work environment memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organization yang dimediasi oleh job satisfaction pada karyawan Genzi. Selanjutnya, memasuki bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian berlandaskan pada pendekatan sistematis. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang merupakan metode penelitian dengan memanfaatkan data yang berbentuk angka untuk menjawab sejumlah pertanyaan.
Yang kedua, lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan di tempat kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Tumbang, Kecamatan Jeboko, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini kurang lebih 2 atau 3 bulan dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Yang ketiga, populasi dan sampel. Dari populasi, karyawan atau warga yang mengukir dan menempa kerajinan tembaga dan kuningan di Tumbang sekitar 1.000 orang. Jadi populasi dari penelitian ini adalah 1.000. Lalu dari sampel, penelitian ini menggunakan purposive sampling dan sampel yang diukur menggunakan rumus Sofrin dengan margin of error-nya itu 10%. Jadi menghasilkan 90,91. Jika dibulatkan ke atas, penelitian ini memiliki sampel berjumlah 91 responden. Yang keempat, teknik pengumpulan. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian primer dengan menggunakan Google Form yang disebarkan kepada karyawan Kenzi di Tumbang, Boyolali. Yang kelima, skala pengukuran. Dalam penelitian ini, pengukuran ini dapat diukur menggunakan jawaban responden pada pertanyaan kuesioner berdasarkan skala Likert sebagai berikut. Jadi, sangat setuju itu berbobot 6, setuju berbobot 5, agak setuju berbobot 4, tidak setuju berbobot 3, agak tidak setuju berbobot 2, dan sangat tidak setuju itu berbobot 1. Yang keenam, definisi konsep dan operasional. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini adalah hasil atau akibat dari adanya perubahan pada variabel bebas. Dalam penelitian ini, Commitment Organization atau Y adalah variabel terikat. Yang kedua, variabel independen. Variabel ini adalah hasil atau akibat dari adanya perubahan pada variabel terikat. Dalam penelitian ini, work-life balance atau X1 dan work environment atau X2 adalah variabel bebas. Yang ketiga, variabel intervening. Variabel ini menjelaskan variabel bebas bisa memengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini, job satisfaction atau Z berperan sebagai variabel intervening. Yang ketujuh, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket, karena metode ini cukup efektif dan efisien dalam mengumpulkan data kuantitatif dari sejumlah responden. Yang kedelapan, teknik analisis data menggunakan metode PLS. Yang pertama, perencanaan model pengukuran atau outer model. Dalam uji validitas konvergen, outer loading dikatakan valid jika memiliki nilai indikator lebih dari 0,7 dan AVE dikatakan valid jika memiliki nilai lebih dari 0,5. Lalu dalam uji validitas diskriminan, indikator harus lebih tinggi nilainya terhadap konstruknya sendiri dibandingkan terhadap konstruk lain. Jadi, nilai HTMT itu harus kurang dari 0,9. Lalu dalam uji reabilitas, diuji dengan composite reability dan Cronpatch alpha yang harus memiliki nilai lebih dari 0,7. Selanjutnya, yang kedua, perencanaan model struktural atau inner model. Jadi, uji R-squared adalah mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan nilai jika lebih dari 0,75 itu menunjukkan kuat. Lalu jika lebih dari 0,5 itu menunjukkan sedang. Dan jika menunjukkan nilai lebih dari 0,25 itu menunjukkan lemah. Lalu dari uji H-squared ini adalah mengindikasikan kemampuan prediktif model. Jika H-nya itu lebih dari 0, berarti uji ini menunjukkan model relevan yang secara prediktif. Lalu dari uji VIF adalah menguji apakah terdapat masalah multikolinearitas atau tidak. Jika memiliki nilai VIF kurang dari 5, berarti tidak menjadi masalah multikolinearitas. Yang ketiga, uji hipotesis. Dalam uji parsial atau uji T, jika nilai T statistik itu lebih dari 1,96 akan signifikan pada taraf 5%. Jika nilai p-values itu kurang dari 0,05, maka hubungan akan dianggap signifikan. Lalu dalam uji simultan atau uji F, R-squared itu menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika F-squared itu menunjukkan kekuatan kontribusi masing-masing konstruk secara simultan. Selanjutnya, dari uji mediasi, jika T statistik memiliki nilai lebih dari 1,96 atau p-values-nya itu kurang dari 0,05, maka efek mediasi signifikan. Maka mediasi diterima. Jika nilai original sampel atau indirect effect menunjukkan arah dan besar pengaruh tidak langsung, maka mediasi diterima. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.